Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'. Yang terhormat kepada Bapak Imron selaku dosen pengampu bimbingan mata kuliah bimbingan konseling. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ivan Cahya Pratama, yang kedua ialah Fendi Sofiatul Ramadhani, yang ketiga ialah Alifia Nur Aziza. Pada kelompok ini kami ingin memaparkan materi mengenai apa itu teori Gestalt. Sebelum masuk ke prinsip lebih lanjut, saya ingin menjelaskan bagi apa pengertian dari teori terapi Gestalt ini terlebih dahulu. Terapi Gestalt ialah pemeriksaan berdasarkan premis seorang konselor. Jadi di teori ini ialah langsung kita memberikan keluh kesah kita terhadap curhat kepada konselor. Nah, teori ini hampir sama dengan teori yang terapi eksistensial yang sebelumnya. Jika mana teori eksistensial ialah memberikan pertanyaan si konselor kepada si klien. Nah, dari terapi ini ialah langsung memberikan curhat kita, isi hati kita terhadap si konselor tanpa si konselor memberikan pertanyaan kepada kita, si klien. Jadi ialah memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama ialah fokus utama teori Gestalt lebih mengutamakan pengalaman individu, langsung menyampaikan premis pada permasalahan dialami. Ya, contoh tadi yang saya menyampaikan pendapat langsung. Seumpama saya memiliki masalah, terutama misalnya pada masalah salah komunikasi gitu. Seumpama saya ada teman saya, terus saya ini mempunyai masalah pada teman saya, dan dimana ini saling menyalahkan tanpa ada jalan tengahnya. Lah, tugas si konselor ini memberikan jalan tengah kepada dua masalah anak tadi. Seumpama contohnya lebih sederhana gini, saya ini mempunyai masalah di mana saya tidak masukkan nama anak ini ke dalam makalah. Nah, tapi dari sisi pendapat anak ini, kenapa tidak memasukkan makalah ini? Alasannya ada. Dari anak ini, seumpama saya tidak dimasukkan ke makalah ini, mungkin nggak diajak. Tapi nggak diajak ini secara nggak diajak langsung presentasi gitu. Tapi dari si anak ini ada alasan gitu. Tadi otomatis nggak salah keduanya. Mungkin ini bisa dikatakan salah komunikasi antara anak satu dengan saya misalnya, gitu. Jadi bisa dilihat perbedaan kedua tersebut. Terus yang kedua ialah pendekatan terhadap waktu, bisa dibandingkan dengan teori eksistensial. Pada teori Gestalt ini menekankan pengalaman langsung saat ini dan disampaikan ke konseling dan meminta jalan tengah terhadap masalah tersebut yang dialaminya. Bisa yang saya contohkan tadi ya, Gestalt. Terus yang eksistensial itu menekankan pada mengeksplorasi tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan si klien. Jadi nggak harus masalah hari ini. Jadi masalah sebelumnya juga bisa, masalah masa lalu, trauma gitu, bisa disampaikan langsung pada si konselor. Ini saya ada satu contoh mengenai teori terapi Gestalt ini. Seorang klien yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan emosionalnya, di mana dalam terapi ini seorang klien secara langsung mengungkapkan perasaannya saat ini, entah itu melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, ataupun suara. Jadi dalam contoh ini adalah seumpama klien ini mempunyai masalah terhadap bawahannya ataupun atasannya. Tapi seorang yang klien ini tidak berani langsung menyampaikan ke orang yang bermasalah tersebut. Lah, orang ini datang ke si konselor untuk mendapatkan jalan tengah ini terhadap masalah ini, bagaimana, minta jalan tengahnya gitu. Lah, tugas si konselor ini memberikan arahan ataupun semacam petunjuk lah sampai yang disampaikan ke kliennya. Terus si klien ini memberikan jalan tengahnya, entah itu hanya pemikiran dari si klien terhadap bawahan ataupun atasan tersebut. Sebenarnya
atasan ataupun bawahan tersebut tidak mempermasalahkan hal itu. Yang mempermasalahkan hal itu ialah si klien tersebut. Jadi hanya pemikirannya bahwa oh, anak ini punya masalah dengan saya, padahal anak yang dimaksud ini tidak mempunyai masalah apa-apa dengan dirinya. Gitu lebih simpelnya. Oke, kali ini kita lanjut ke apa itu prinsip teori Gestalt dan apa saja. Yang ada 4, yakni yang pertama holisme. Pada holisme pada bahasa Jerman yakni artinya keseluruhan. Yang dimaksud keseluruhan ini adalah seumpama ada masalah terhadap 2 anak, yang di video kemarin itu ada 3 anak. Nah, ini konselor ini ada 2 masalah terhadap 2 anak ini. Pada arti keseluruhan ini ialah mengumpulkan 2 premis tadi, antara pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Jadi kita tidak boleh hanya mendengarkan pendapat yang pertama langsung menyalahkan yang kedua tadi. Kita harus mendengarkan kedua-duanya tanpa menjatuhkan satu sama lain. Dalam artinya ini mencari jalan tengahnya, gimana masalah tersebut ini terselesaikan gitu. Terus yang kedua ialah teori lapangan. Prinsip yang didasarkan bahwa organisme harus dilihat dalam lingkungannya. Dalam prinsip ini ialah kita tidak boleh hanya menilai dari seorang premis tersebut. Jadi kita harus melihat dia di lingkungannya itu bagaimana. Entah itu dari keluarganya, entah itu dari sosialnya, entah itu dari dimanapun. Jadi kita harus sesuai lah sama kita harus. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya di premis anak tersebut, penjelasan si klien tersebut. Kita harus keluar untuk mencari apakah betul yang disampaikan oleh anak tersebut. Jadi bisa beberapa premis dari orang lain maupun orang yang di sekitar klien tersebut. Terus yang ketiga ialah proses pembentukan figur, membentuk pengalaman dari waktu ke waktu. Jadi si konselor memberi arahan apabila si klien ini bingung terhadap dirinya sendiri. Nah, si klien ini bingung terhadap dirinya, bagaimana diri saya ini bagaimana. Terus pada konselor ini memberikan jalan tengah. Mungkin ya jawaban dari si konselor ini adalah memberikan, mungkin si klien bisa melihat latar belakangnya dari misalnya orang tua tersebut, dari orang tua si klien tersebut, entah itu bakat dalam bidang dalam gitu. Seumpama bakat dalam bidang olahraga. Jadi si anak mungkin nggak jauh dari orang tuanya, entah itu dari atlet ataupun dalam keadaan bingung tersebut ya. Entah itu orang tuanya suka membaca terus jadi guru gitu. Mungkin bisa ditiru, mungkin insya Allah nggak bakal jauh dari anaknya, dari orang tuanya si anak tersebut. Mungkin itu bisa dengan jalan tengah. Terus yang keempat ialah pengaturan diri organisme. Jadi yang dimaksud ini ialah seumpama saya mempunyai trauma mengenai yang sebelumnya bisa supir mobil ya, seumpama nyupir mobil itu. Tapi dalam hal ini si klien ini mempunyai trauma yang dimana trauma ini bisa menyebabkan kita tidak bisa menyetir kembali gitu, seumpama kecelakaan gitu ya, naudzubillah, kecelakaan lah. Sebab dari kecelakaan ini ialah si klien tidak bisa menyetir mobil kembali, seumpama contoh tersebut. Lah dalam prinsip keempat ini ialah memasukkan contoh lain, memasukkan semangat lain kepada si klien. Contoh seumpama ada barang ataupun pacar gitu, diajak lah untuk mengajak anak ini gimana caranya supaya anak ini mau menyetir kembali mobil tersebut yang sebelumnya emang bisa untuk menyetir mobil, tapi gara-gara trauma tersebut anak ini tidak bisa untuk menyetir mobil. Nah, dalam prinsip ini adalah dijadikan semangat alasan kembali anak tersebut ini aktif. Dalam artian aktif ini adalah yang sebelumnya bisa, mungkin gara-gara trauma ataupun gara-gara jadi nggak bisa. Itu mungkin nanti bisa dilanjut ke materi selanjutnya, yakni tujuan dan fungsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alifia Nur Azizah dari kelompok 7 akan melanjutkan untuk membahas materi tentang gestalt terapi. Dan di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi dari gestalt terapi itu apa. Pasti dalam sebuah teori atau pembahasan ada istilahnya tujuan dan fungsi dari teori tersebut atau dari pembahasan tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari gestalt terapi itu apa. Yakni antara lain membantu klien untuk mencapai kesadaran yang lebih besar. Dan dengan itu klien dapat mendapatkan pilihan yang lebih besar. Nah, maksudnya di sini dalam gestalt terapi ini membantu klien menjadi lebih sadar akan pengalaman dan interaksi mereka, melibatkan memperhatikan perasaan, pikiran, tubuh, dan respon dari mereka itu seperti apa. Nah, klien dapat mengenali pola pikiran atau perilaku yang mungkin terjadi tanpa mereka sadari. Dan dengan kesadaran lebih besar, klien dapat memahami konsekuensi dari pilihan mereka, dapat memahami konsekuensi dari apa yang telah mereka pilih dan apa yang telah mereka ambil. Dan dalam kesadaran tersebut, dalam kesadaran lebih besar, klien dapat mengambil tanggung jawab penuh dari tindakan atau pilihan yang dialaminya. Kemudian mendapatkan pengembangan kesadaran diri. Kesadaran tersebut termasuk mengetahui lingkungan, mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, dan mampu melakukan kontak kepada orang lain. Nah, di sini klien dapat meningkatkan kesadaran terhadap interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, contohnya dengan banyak orang, tempat, dan situasi. Nah, untuk memperhatikan bagaimana lingkungan dan mengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Kemudian mengembangkan sikap yang lebih terbuka dan penerimaan terhadap diri mereka sendiri, termasuk menerima bagian-bagian yang tidak sempurna. Kan pasti kita pernah berpikir bahwa kita itu banyak kurangnya dan mungkin dipandang rendah lah sama orang. Nah, dalam terapi gestalt ini konselor dapat membantu klien untuk meningkatkan hal-hal positif dari kekurangan kita, dari apa yang bagian-bagiannya tidak sempurna dari diri kita. Nah, mengembangkan sikap yang lebih terbuka dan penerimaan terhadap mereka sendiri, gitu. Kemudian kesadaran yang ditingkatkan membantu individu untuk mengidentifikasi pola-pola pikiran, perasaan, dari perilaku yang mungkin menjadi sumber masalah atau kesulitan. Kemudian kesadaran diri yang meningkatkan membantu individu dalam membangun hubungan yang lebih sehat lagi dan lebih bermakna dengan orang lain. Kemudian adapun klien di sini didorong untuk mencatat pengalaman kesadaran mereka sendiri, termasuk perasaan, pemikiran, termasuk perasaan, pemikiran, dan reaksi tubuh terhadap situasi tertentu. Nah, dengan hal tersebut, klien mulai merasa lebih bertanggung jawab atas kehidupan mereka diri sendiri, bertanggung jawab atas apa yang telah mereka ambil. Seperti itu. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang advantage and disadvantage, yaitu kelebihan dan kekurangan dari gestalt terapi. Dan pasti dalam suatu teori itu ada kekurangan dan kelebihan. Yang mungkin itu mesti menjadi pertanyaan teman-teman dalam presentasi. Apa sih kelebihan dan kekurangannya terapi ini? Apa sih? Oke, yang pertama ya ini kelebihan terapi gestalt, yaitu menangani masa lampau dan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan pada saat ini dalam masa sekarang. Ya, di sini terapi gestalt membantu klien untuk mengakui dan memahami pengalaman emosional atau traumatis dari masa lampau yang mungkin mempengaruhi kehidupan mereka saat ini. Nah, hal ini dapat meliputi kehilangan, konflik interpersonal,
konflik individu atau peristiwa traumatis lainnya. Nah, di sini juga klien didorong untuk menggali dan mengeksplorasi ingatan-ingatan mereka, perasaan dan pola-pola perilaku yang terkait dengan masa lampau. Pengakuan terhadap pengalaman ini merupakan langkah awal untuk memahami pengaruhnya pada kehidupan sekarang. Nah, terapi Gestalt bertujuan untuk membantu klien mengintegrasikan aspek-aspek relevan dari masa lampau ke dalam kehidupan mereka saat ini. Ini dilakukan dengan membawa kesadaran akan pengalaman masa lampau ke dalam momen sekarang. Nah, di sini juga klien didorong untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman masa lampau mungkin tercermin dalam hubungan atau interaksi sehari-hari pada sekarang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, terapi Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan tubuh. Jadi mungkin di terapi-terapi lainnya itu kurang memperhatikan dalam pesan-pesan nonverbal, lebih mementingkan pesan-pesan verbalnya yang mungkin gampang dipahami ya. Kalau terapi Gestalt terapi ini memperhatikan lebih dalam pesan-pesan nonverbalnya dan pesan-pesan tubuhnya, pesan-pesan yang dikeluarkan melalui gerak-gerik tubuhnya, seperti itu. Kemudian terapi ini juga mengajarkan individu untuk lebih sadar akan pengalaman dan perasaannya saat ini. Jadi di sini konselor menggali atau meningkatkan agar si klien tersebut sadar akan dirinya saat ini tuh seperti apa, harus bagaimana untuk melakukan kehidupan sehari-harinya. Kemudian terapi Gestalt meletakkan penekanan pada klien untuk menemukan makna dan penafsiran dalam diri sendiri. Jadi di terapi Gestalt itu membantu klien untuk menekankan di mana jati diri mereka sendiri, bagaimana sih diri mereka itu, bagaimana sih tafsiran dari diri mereka itu. Jadi klien dapat menemukan makna-makna yang belum mereka ketahui pada saat itu. Jadi yang belum mereka pahami bahwa aku ini siapa, diriku ini seperti apa, seperti itu. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang kelemahan dari teori Gestalt atau kelemahan dari Gestalt terapi itu tidak cocok untuk semua masalah. Terapi ini mungkin kurang efektif untuk kondisi psikologis yang memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan atau terfokus seperti gangguan kepribadian tertentu. Jadi Gestalt terapi ini kurang cocok untuk orang yang terstruktur atau klien yang terstruktur kegiatannya atau kepribadiannya harus terstruktur. Jadi Gestalt terapi ini tidak cocok bagi mereka yang kehidupannya itu diatur secara terstruktur dan terfokus. Kemudian kelemahan dari Gestalt terapi ya, ini kurangnya struktur yang jelas. Terapi ini kurang struktur dibandingkan dengan beberapa pendekatan lainnya yang mungkin membuat beberapa individu merasa tidak nyaman atau kebingungan. Nah, di terapi ini emang tidak terstruktur, bukan daripada terapi-terapi lainnya. Jadi mungkin bagi orang masih ada bingungan dan tidak nyaman dari Gestalt terapi tersebut. Karena di Gestalt terapi ini tidak terstruktur. Kelemahannya yakni tidak terstruktur dalam proses penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi Sofiatul Ramadhani dari kelompok 7 akan menjelaskan bagian dari tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu fase pertama, seorang konselor harus mengadakan suatu pertemuan dengan kliennya, yang dimana konselor tersebut dapat melakukan analisis terhadap kliennya. Nah, pola hubungan yang diciptakan untuk setiap klien berbeda-beda karena masing-masing klien mempunyai keunikan sebagai individu masing-masing, memiliki kebutuhan yang berbeda dan kebergantungan mereka juga berbeda-beda. Nah,
Kebergantungan kepada masalah harus dipecahkan dalam tahapan yang dapat dilakukan konselor, yaitu yang pertama seperti konselor harus menciptakan tempat yang nyaman dan aman bagi seorang klien tersebut. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang kolaboratif ataupun adanya simbiosis mutualisme. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data dari para kliennya. Nah, fungsi dari data-data tersebut akan membantu si konselor untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi konseling. Nah, ini berbuah PR bagi seorang konselor. Bagaimana konselor bisa meningkatkan kesadaran diri dari si klien tersebut. Yang kelima yaitu membangun sebuah hubungan yang dialogis. Yang ke F yaitu meningkatkan self support, khususnya dengan konseling yang memiliki proses diri yang rentan. Jadi bagaimana seorang konselor itu bisa mensupport si klien tersebut. Bagaimana cara si konselor ini memberikan support system kepada si klien. Nah, yang G seterusnya yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhan konseling dan tema-tema masalah yang muncul dan membuat prioritas. Jadi seorang konselor itu harus mempunyai tujuan dan prioritas yang ada. Kalau konselor tidak memiliki tujuan, itu akan terjebak pada masalah tersebut dan masalah tersebut tidak akan terpecahkan. Yang H yaitu seterusnya konselor mempersiapkan rencana untuk menghadapi kondisi-kondisi khusus dari konseling, seperti menyakiti diri sendiri, kemarahan yang berlebihan dan sebagainya. Yang I yaitu bekerja sama dengan konseling untuk membuat rencana konseling. Yang terusnya yaitu fase kedua. Di fase kedua ini konselor itu berusaha meyakinkan si klien. Nah, mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur-prosedur yang telah dibuat oleh si konselor tersebut. Ada dua hal yang dapat dilakukan seorang konselor dalam fase ini. Yang pertama yaitu membangkitkan motivasi klien. Nah, dalam hal ini klien diberi kesempatan untuk menyadari ketidaksenangannya atau ketidakmampuannya, bahkan ketidakpuasannya terhadap sesuatu. Makin tinggi kesadaran si klien terhadap ketidakpuasannya, semakin besar pula motivasi yang akan dikeluarkan oleh dirinya sendiri. Sehingga makin tinggi pula keinginannya untuk bekerja sama dengan si konselor tersebut. Jadi semakin dia tahu kekurangannya, semakin dia tahu apa motivasi yang akan dia lakukan. Yang selanjutnya yaitu membangkitkan dan mengembangkan otonomi klien dan menekankan kepada klien bahwa klien boleh menolak saran-saran dari seorang konselor tersebut. Jadi semua keputusan itu tidak diserahkan semuanya kepada konselor, tapi keputusan tetap diserahkan kepada si klien. Nah, fungsi dari konselor tersebut hanyalah memberikan masukan-masukan. Masukan-masukan tersebut yaitu berasal dari data yang didapat pada fase pertama tadi. Nah, saran-saran konselor asal dapat mengumpulkan alasan-alasan secara bertanggung jawab. Yang seterusnya yaitu fase ketiga. Konselor mendukung si klien untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini. Jadi bagaimana si konselor ini bisa memancing si klien agar si klien ini mau mengungkapkan semua isi perasaannya atau isi hatinya tanpa adanya hal ataupun penutup. Nah, klien diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan perbuatan pada masa lalu. Jadi dia harus flashback pada kembali segala perasaan dan perbuatan pada masa lalu. Jadi dia harus flashback pada masa lalu ya. Walaupun masa lalu itu kadang menyakitkan. Dalam situasi di sini dan saat ini, kadang-kadang klien diperbolehkan memproyeksikan dirinya kepada konselor. Nah, melalui fase ini, konselor berusaha menemukan celah-celah kepribadian atau aspek-aspek kepribadian yang hilang. Dari sini dapat diidentifikasikan apa yang harus dilakukan oleh seorang klien. Nah, jadi seorang konselor ini dia harus menemukan celah atau kelemahan dari si klien ini. Nah, setelah menemukan kelemahan tersebut, si konselor akan memberikan solusi-solusi agar celah tersebut tertutupi ataupun tidak terlihat. Yang terakhir yaitu fase keempat. Nah, di fase keempat ini setelah klien memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah laku dari kliennya, konselor dari tingkah laku dari konselor tersebut, mengatakan klien memasuki fase akhir dari konseling. Pada fase ini klien menunjukkan gejala-gejala yang
mengindikasikan integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Klien telah memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan potensinya yang semakin meningkat, menyadari keadaan dirinya pada sekarang, sadar dan tanggung jawab atas sifat otonominya sendiri. Perasaan-perasaan, pikiran-pikiran dan tingkah lakunya juga dia sudah bisa bertanggung jawab atas semua itu. Dalam situasi ini, klien dengan sadar dan bertanggung jawab memutuskan untuk melepaskan diri dari konselor dan siap untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi pada fase keempat ini, seorang klien udah bisa lepas dari semua masalahnya, walaupun tidak semua, mungkin beberapa, tapi si klien ini sudah bisa mandiri tanpa adanya si konselor tersebut. Jadi dia sudah mengetahui apa kekurangannya, maka dia akan menutupinya dengan kelebihan-kelebihan ataupun menutupinya dengan hal atau sesuatu yang baru. Selanjutnya, kalau dapat kita contohkan itu ketika ada seseorang mendapatkan suatu permasalahan. Nah, terus si klien ini menuju kepada ke konselor. Nah, bagaimana sih konselor itu harus memberikan kenyamanan dan keamanan pada si klien ini? Nah, itu masuk pada fase ke-1. Nah, pada fase ke-1 ini, si konselor itu juga harus mendapatkan data-data dari si klien ini. Bagaimana konselor dapat mengambil data ataupun sesuatu yang dia butuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, fase kedua, singkatnya bagaimana si konselor ini bisa meyakinkan si klien, membangkitkan motivasinya, yaitu dia bisa memberikan stimulus agar si klien ini mau memberikan respon yang baik. Semua respon sudah dinyatakan. Nah, pada fase ketiga ini, bagaimana si konselor ini bisa membantu si klien mengatakan semua perasaan-perasaannya dan si klien mau mengakui itu semua. Jadi kan mungkin ada beberapa masalah tentang si klien yang tidak mau mengungkapkan semua perasaannya. Jadi bagaimana sih si konselor ini membangkitkan motivasi dari si klien untuk mau mengungkapkan perasaan-perasaannya tersebut. Nah, dari fase keempat ini si klien mulai memahami apa yang menjadi kekurangannya. Jadi konselor ini sudah membantu dengan semua masukan-masukan, yang masukan tersebut berasal dari data-data yang didapatkan oleh si konselor tersebut. Jadi konselor sudah dapat semuanya, diajukan bahasanya. Jadi dia si konselor ini mengatakan bahwa saya memberikan saran terhadap si klien begini-begini, lalu si klien menerimanya tapi keputusan tetap ada di klien tersebut. Mungkin Baik, yang terakhir ialah saya akan membacakan ringkasan dan evaluasi dari materi tadi. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini untuk ringkasan tidak dimasukkan di PPT, tapi saya akan membacakannya. Terapi Gestalt adalah pendekatan pengalaman yang menekankan kesadaran saat ini dan kualitas kontak antara individu dan lingkungan. Itu fokus utamanya adalah membantu klien untuk menyadarkan bagaimana perilakunya mungkin mengganggu dengan fungsi yang efektif dan hidup di masa sekarang. Tujuan dari pendekatan ini adalah yang pertama dan terpenting untuk mendapatkan kesadaran. Tujuan terapeutik lainnya adalah membantu klien dalam mengeksplorasi bagaimana mereka melakukan kontak dengan unsur lingkungannya. Perubahan terjadi melalui peningkatan kesadaran akan apa adanya. Karena terapi Gestalt tidak mempunyai agenda selain membantu klien untuk meningkatkan kesadarannya, maka tidak perlu melabeli perilaku klien sebagai perlawanan. Sebaliknya, terapis hanya mengikuti proses baru ini saat proses tersebut muncul. Terapis mempunyai keyakinan bahwa pengaturan diri adalah proses alami yang tidak harus dikontrol. Dengan kesadaran yang diperluas, klien mampu mendamaikan polaritas sesuatu yang memiliki kepentingan akan tetapi berlawanan, seperti suasana sedih yang harus ditutupi dengan kebahagiaan yang diada-adakan.
dan dikotomi, sesuatu yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan dalam diri mereka, dan melanjutkan ke arah reintegrasi seluruh aspek diri mereka. Terapis bekerja dengan klien untuk mengidentifikasi angka-angka atau yang paling menonjol aspek bidang individu yang berhubungan dengan lingkungan yang muncul dari latar belakang. Terapis Gestalt percaya setiap klien mampu mengatur diri sendiri jika tokoh-tokoh tersebut dilibatkan dan diselesaikan sehingga orang lain dapat menggantikannya. Peran terapi Gestalt adalah membantu klien mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan minat yang paling mendesak, dan merancang eksperimen yang mempertajam angka-angka tersebut atau yang mengeksplorasi penolakan terhadap kontak dan kesadaran. Terapi Gestalt dianjurkan untuk melakukan pengungkapan diri secara tepat, baik tentang reaksi mereka di sini dan saat ini selama jam terapi maupun tentang pengalaman pribadi mereka. Mungkin itu sedikit ringkasan dari materi kami. Bila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelompok kami mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.